سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Nasafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kana jami'an. Ya ruhaya baina madinah wa jadinah. Sani langsung hadal kitab. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah, kita masih bisa diberikan oleh Allah kenikmatan kesehatan sehingga bisa berjamaah dan ngaji secara istiqomah. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Babul adhkaril masru'ati fil idain. Bab al-adhkari, zikir-zikir al masru'ati yang disyariatkan fil idain dalam 2 hari raya. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, yustahabbu, disunatkan, ihya'u, menghidupkan, lailatayil idain, kedua malam hari raya, bidzikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah, zikrullah ya, wassolati, dan sholat, wa ghairihima minat ta'ati, dan lain-lainnya yang merupakan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita berada pada malam hari raya ya, itu disunatkan untuk menghidup-hidupkan dengan ketaatan kepada Allah, baik itu zikrullah maupun sholat dan yang lain-lainnya. Bil hadisil waridi fi dzalik, man barang siapa akhya, yang menghidupkan lailatayil idi, kedua malam hari raya, lam yamut qalbuhu, maka tidak mati qalbunya, hatinya, maka hatinya tidak mati, yauma tamutul qulubu, pada hari hati itu mati. Hati mati itu maksudnya yang tidak bisa menerima hidayah ya. Jadi sakarpe dhewe itu namanya hati mati itu ya. Jadi pada waktu kita malam hari raya kalau mau menghidupkannya ya, dengan ibadah kepada Allah ya, itu dijamin hati kita enggak mati, walaupun hati orang lain mati. Dan nanti insya Allah hati kita itu selalu ya, ingat kepada Allah, patuh taat kepada Allah. Warwiya, diriwayatkan yang lainnya, man qoma lailatayil idaini, man barang siapa qoma yang mendirikan, menegakkan lailatayil idain,
kedua malam hari raya, lillahi karena Allah, muhtasiban mengharap ridho Allah, lam yamut qalbuhu tidak mati hatinya, khina tamutul qulubu ketika hati-hati itu mati. Jadi hadis yang kedua koma, ya. Jadi yang pertama akhia, jadi mangkoma latayil idain, yang kedua itu menegakkan, mendirikan, maksudnya ya dipakai untuk taat ibadah kepada Allah. Maka orang yang menghidup-hidupkan, melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah pada malam hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu hatinya tidak mati ketika hati-hati itu mati. Hakadha ja'a fi hadits Syafi'i wa Ibnu Majah. Ini datang dari riwayatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Majah. Wa huwa hadisun dhaifun. Ini adalah hadis dhaif, rawainau fi riwayat Nabi Umama marfu'an wa mauqufan. Riwayat dari Abu Umama, hadis itu marfu' atau mauquf. Kalahuma, dan keduanya itu dhaifun dhaif. Lakin akan tapi hadisul fadail, ya, tapi hadis-hadis tentang keutamaan fadilah beribadah itu yatasamahu fiha kama qaddamna fi awal kitab, ya, diperbolehkan, ya, untuk fadail amal itu dipakai sebagai dasar, sebagaimana yang kami jelaskan, kami terangkan pada terdahulu di awal kitab, ada permulaan kitab ini. Wahtalafal ulama'u, para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat, berselisih pendapat, fil qadril ladzi yahsulu bil ahya, ya, dalam kadar untuk menghidup-hidupkan malam hari raya itu. Berapa lamanya menghidupkan hari raya, malam hari raya, menghidup-hidupkan malam hari raya, meramaikan malam hari raya, mensyiarkan, ya, dengan ibadah pada malam hari raya. Fal adharu annahu la yahsulu illa bi mu'dhamil lail. Ya. Ada yang berpendapat, ya, yang jelas bahwasanya untuk kadar lama, ya, menghidup-hidupkan malam hari raya itu adalah ya seluruhnya semalam itu dengan mengagungkan malam itu, ya, jadi dalam rangka untuk mengagungkan malam itu, ya, sebanyak-banyaknya. Wakila, dan ada berpendapat yahsulu bisaatin, dan berpendapat hanya sesaat saja. Faslun fasal, wa yustahabbu takbiru liatil idain. Yustahabbu disunatkan at-takbiru takbir atau takbiran lailatul idain, lailatul idain pada kedua malam hari raya. Yustahabbu, dan disunatkan fi Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri min ghurubi syamsi, ya, dari terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, bisa tanggal 29, bisa tanggal 30, ya. Jadi kalau puasanya 29, jadi ketika masuk maghrib, maka pada saat itu disunatkan, ya, untuk membaca takbir atau takbiran. Ila ai yukhrimul imam bi sholatil id, ya, sampai dengan takbiratul ihramnya, ayyukhrimal imamu, ya, takbiratul ihram imam bi sholatil id
pada sholat Id. Jadi di sini di masjid ini sehingga Bilal, ya walaupun itu khilafiyah, ada yang nggak pakai Bilal sama dengan Jumat, itu kan hanya untuk mengingatkan ya kepada jamaah. Jadi Bilal di sini ya tidak pakai takbir mestinya, ya, tidak pakai takbir, ya, karena pendapat ini ya sampai dengan takbiratul ihramnya imam ketika sholat Id. Wa yustahabbu dzalika, dan sunatkannya demikian khalafas sholawati wa ghairi, ya, sesudah sholat ya, dan lain-lainnya pada semua keadaan. Maksudnya sesudah sholat itu juga disunatkan. Jadi ketika malam hari raya ya, sholat maghrib, setelah sholat maghrib disunatkan takbiran, setelah sholat isya disunatkan takbiran, atau pada sholat sunat pada malam hari raya itu. Wa yuksiru minhu inda izdihamin nas, ya, disuruh perbanyak takbiran itu pada ketika kumpulnya manusia. Arti takbiran itu disunatkan untuk bersama-sama, sehingga di masjid-masjid musola itu biasanya ya diadakan bersama-sama baca takbir atau takbiran. Dan juga begitu sebelum sholat Id, nah ya, untuk menunggu waktu sholat Id ya, masuk, maka jamaah disunatkan untuk bersama-sama membaca takbiran. Wa yukabbiru masyian, takbir ini bisa dilakukan masyian ketika berjalan, ya dengan berjalan, wa jalisan dengan duduk, wa muttaji'an atau dengan tidur-tiduran, ya, tidur miring, muttaja' itu ya. Jadi wa fi tariqatin atau di jalan-jalan, wa fil masjid di masjid, wa ala firasihi dan di atas kasur. Di dalam semua keadaan kita ini disunatkan untuk baca takbir atau takbiran ketika malam hari raya. Ketika kok mau beli apa ke pasar, ya ketika jalan atau bersepeda motor, berkendara, ya, itu disunatkan untuk takbiran. Ya, jadi kita ingat malam itu adalah malam hari raya, tidak malam biasa. Ketika jalan, mungkin ketika di rumah bersih-bersih, ya dengan takbiran sendiri, ya, jadi, ya. Atau dengan masak persiapan besoknya untuk apa? Sarapan. Karena sudah 1 bulan nggak sarapan, ya, jadi nggak masak ya dengan takbiran. Ya, sama ketika 10 hari akhir dalam rangka ya, untuk memperoleh Lailatul Qadar, nah, maka ketika malam ya kita melakukan apa saja itu disuruh untuk membaca doa. Doanya apa kalau mencari Lailatul Qadar itu? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu
anni, kalau sendiri afu anni, kalau bersama-sama ya mau enggak apa-apa, afu anna. Ya. Belum perbanyak itu. Ya, ketika ibu-ibu menyiapkan sahur, ya di dapur dibaca itu. Ya, tidak harus ketika selesai sholat malamnya. Ya, jadi ketika kita bangun tidur, ya, untuk mengerjakan apa dalam persiapan puasa besoknya itu, ya, dalam rangka mencari Lailatul Qadar, ya dibaca sebanyak-banyaknya. Di takbiran ini kita disunatkan dalam semua keadaan. Wa amma Idul Adha, adapun hari raya Adha atau kurban, fayukabbiru fihi min ba'di sholati subhi yauma arafata. Ya. Takbiran itu di dalam Idul Adha min ba'di sholati subuh, sesudah sholat subuh yauma arafata, pada hari Arafah, ila ayyusalliyal asra min akhiri ayyamit tasyrik, ila sampai ayyusalliyal asra, pada sholat asar, min akhiri, di akhir ayyamit tasyrik, hari-hari tasyrik. Di tanggal 9 Dzulhijjah yang kita disunatkan untuk berpuasa, setelah sholat subuh, ya, itu sudah diperbolehkan untuk takbiran tanggal 9-nya sampai dengan akhir, ya, pada waktu sholat asar yaumut tasyrik di tanggal 13. Yaumut tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, tanggal 13 setelah sholat asar itu masih boleh takbiran, tapi kalau sudah maghrib, ya jangan takbiran, karena sudah masuk pada tanggal 14. Wa yakbiru khalafa hadil asr summa yaqta, hadha wal asah alladhi alaihil amal. Ya, jadi takbir sesudah sholat asar, ya, kemudian berhenti di situ, ya, tidak terus, ya, itu yang baik, itu untuk dilakukan. Wa fi khilafun masyhurun fi madhabina wa ghairina, walakin as-sahih ma dzakarnahu wa qad jaa fi ahaditsun rawainaha fi sunanil Baihaqi. Jadi dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang masyhur pada mazhab kami dan yang lain-lainnya. Walakin as-sahiha, akan tapi yang sah, ya, yang benar, ma dzakarnahu, apa yang telah kami sebutkannya. Jadi untuk batasan dari sholat Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, ya, itu takbirnya adalah dari sesudah subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah sampai dengan sholat asar di hari akhir ayyamut tasyrik pada tanggal 13 Dzulhijjah. Qala ashabuna, para sahabat kami berkata, lafdut takbir, lafaz takbiran itu ayyakula, untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakadha salasan, ini adalah 3 mutawaliyatin, ya, terus menerus atau turut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, tidak berhenti Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak begitu, tapi berturut-turut, mutawaliyat, salasan mutawaliyatin. Wa yukariru hadza ala hasabi iradatih, ya.
Jadi ini yang bilangan 3 ini itu yang dimaksud ya, untuk dilakukan ya, berulang-ulang, jadi terus menerus diulang-ulangi. Yukarir itu mengulang-ulangi. Qala Syafi'i wal ashabu, Imam Syafi'i berkata dan para sahabatnya, fa in zada, dan jika ditambah faqala ya, dengan kalimat atau ya, ucapan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lauddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa zaman azaba wahda la ilaha illallah wallahu akbar kana hasana. Ya, ini adalah yang baik, hasanan bagus. Ditambah samping baca takbir 3 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Ada yang nambah begitu, tapi ada yang nambah ya wala na'budu illa iya mukhlishina lauddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa zamal azaba wahda la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, terus ditutup dengan Allahu akbar walillahil hamd. Biasanya begitu kalau ya yang dipraktekkan ya. Itu kan hasanan, adalah baik. Ya. Kok nggak hafal hanya takbir saja seperti tadi, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, balik-balik Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, enggak masalah. Yang penting takbiran itu sudah dinamakan takbiran ya. Boleh. Jadi karena enggak hafal terusannya ya. Wa qala jama'atun ashabina, jamaah ya, golongan dari sahabat kami mengatakan la ba'sa ayyakula ma'itada hunnas wa huwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. La ba'sa, tidak apa-apa, ayyakula, untuk mengucapkan ya, melafadzkan ma'itada hunnas, ma'itada hunnas, apa yang biasa dilakukan oleh orang ya. Jadi kebiasaan orang-orang untuk takbiran, wahwa yaitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi difahami takbiran itu bisa hanya Allahu akbar 3 kali tadi terus berulang-ulang berturut-turut ya. Boleh dengan kalimat yang kedua yang panjang tadi, boleh yang ketiga yang biasa kita lakukan ya. Jadi, untuk bersama-sama. Faslun, fasal ilam, ketahuilah anna takbira, bahwasanya takbiran itu masru'un, disunatkan ba'da kulli sholatin tusalla fi ayyamit takbir, yaitu setiap sesudah sholat ya, ba'da kulli sholatin, jadi sesudah setiap sholat, tusalliya fi ayyamit takbir, ada waktu sholat hari-hari takbir ya. Ya, tadi itu saya sudah nerangkan, sawaun, sama, kanat faridotan, apa sholat itu fardu, au nafilatan, atau sholat nafilah, sholat sunat, au sholat janazatin, atau sholat jenazah ya. Sawaun wasawaun, sama saja, kanat sholat itu al faridatu
fardu atau sholat wajib muaddatan yang tunai. Sholat yang kita lakukan biasanya kan adaan ya, jadi tunai. Au magdiyat, magdiyah itu sholat kodok. Au manduratan, atau sholat nazar. Sama saja ketika melakukan, jadi selesai sholat fardu disunatkan untuk baca takbiran. Ya, sholat qadha, mungkin ada yang melakukan sholat qadha merasa masih punya hutang nggak sholat, ya, itu juga pada waktu ayyamut takbir disunatkan takbiran atau mandhurah sholat nazar. Walau kabar imam ala khilaf itikadil ma'mum, sekiranya imam itu takbir ada ala khilafi, ada perbedaan dengan i'tiqadil ma'mum, dengan keyakinan imam, dengan keyakinan makmum. Jadi kalau ada takbiran imam takbiran ya, tetapi berbeda keyakinannya makmum, berbeda dengan imam. Bi'angkanal imamu yarol takbira yauma arafatun aw yaumut tasyrik, ya, bahwasanya imam itu melakukan takbir ya, pada hari Arafah dan hari-hari tasyrik. Kemudian wal makmum la yarahu, tapi makmum tidak melihatnya. Kalau itu hari Arafah atau hari tasyrik, jadi mungkin beda. Kita kan kadang-kadang ada perbedaan hari raya, sehingga hari Arafahnya juga beda, hari tasyriknya juga berbeda, berselisih hari. Fahal yutabi'uhu aw am ya'malu bi i'tiqadi nafsihi, apakah makmum itu mengikuti imam, fahal yutabi'uhu, ya, diikutinya imamnya, am ya'malu, atau mengamalkan bi i'tiqadi nafsihi, dengan keyakinannya sendiri. Fihi wajhani li ashabina, ada dua pendapat bagi sahabat-sahabat kami. Al-sahh, yang benar, ya'malu bi i'tiqadi nafsihi, mengerjakan dengan keyakinannya sendiri. Li'annal qudwata intaqat is-salami minas sholat, ya. Jadi karena makmum itu putus dengan salam dari sholat. Jadi fi khilafi ma idza kabar sholatil id ziyadatan ala ma yarahul makmum fa innahu yutabi'u min ajli qudwati. Ada perbedaan mana masalah ketika takbir sesudah sholat id ziyadatan, ditambahi. Jadi setelah sholat id kok ada yang masih takbiran, ya. Jadi masih takbiran karena apa? Alama yarahu makmum fa inna yutabi'uhu min ajil qudwah, karena dia tidak tahu, makmum itu tidak tahu bahwasanya ia mengikutinya begitu saja, ya, jadi makmum. Jadi ada yang biasanya ada yang setelah sholat Idul Fitri itu masih takbiran, ya, masih ada yang takbiran. Faslun fasal wasunnatu, dan sunat ayyukabira salatil id, ya, untuk takbiran pada sholat id itu qoblal qiraati takbirati zawaida, ya,
sebelum qiraah membaca takbiratin zawaid, yaitu takbiran atau takbir tambahan. Maksudnya pada sholat id ya, itu sebelum membaca doa iftitah ya, itu ada takbir tambahan ya. Nah, syukabbiro fi raqatil ula sab'a takbiratin siwa takbiratil iftitah. Jadi takbiratul ihram itu takbiratul iftitah, pembukaan sholat itu kan takbiratul ihram. Setelah itu ditambah ya takbir pada rakaat pertama firatil ula sab'a takbiratin, 7 kali takbir. Jadi 7 kali takbir itu tidak dengan takbiratul ihram ya. Setelah takbiratul ihram atau takbir pembuka sholat ya, itu ditambah 7 kali. Wa fisaniyah, dan pada rakaat kedua khamsa takbiratin, 5 takbir siwa takbiratul raf' minas sujud ya, selain takbir berdiri ya dari sujud. Jadi takbirnya ditambah setelah berdiri Allahu Akbar, ditambah lagi 5 kali. Wa yakun takbir fil ula ba'da du'al iftitah wa qabla ta'awud. Untuk takbir pada rakaat pertama itu ba'da du'al iftitah, sesudah doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram doa iftitah dulu, setelah itu ditambah takbir 7 kali. Wa qabla ta'awud, sebelum ta'awud. Setelah tambah 7 kali baru ta'awud untuk membaca Fatihah terusnya. Caranya begitu. Jadi mungkin kalau nanti ada yang jadi imam ya paling tidak makmum juga harus tahu. Jadi untuk tambahan 7 takbir di rakaat pertama itu sesudah baca doa iftitah, sebelum baca ta'awud ya. Setelah nambah 7 takbir terus baru ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diteruskan dengan Fatihah. Wa fisaniyati qabla ta'awud, pada rakaat kedua sebelum ta'awud. Jadi berdiri Allahu Akbar rakaat kedua, kemudian ditambah 5 kali ya. Setelah selesai Allahu Akbar yang kelima ya, itu diteruskan dengan ta'awud membaca Fatihah. Wa yustahabbu ayyakula baina kulli takbiratain, disunatkan untuk membaca di antara setiap takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau masjid ini memang saya suruh untuk mengingatkan. Di masjid-masjid yang lain kadang-kadang tidak diingatkan. Di jamaah itu mungkin karena hari raya itu tahunan, ibadah tahunan, mungkin ada yang lupa, sehingga perlu di samping pengumuman juga disampaikan tata cara ya untuk sholat hari raya. Hakadha qala jumhur ashabina. Ya, ini adalah pendapat ya, dari jumhur para sahabat kami. Wa qala ba'du ashabiya, sebagian para sahabat kami yaqulu, ada yang mengucapkan ya bukan subhanallah hamdalillah wallahu akbar, tapi ucapan yang lain, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang berpendapat semacam itu. Wa qala Abu Nasr as-Sobak dan lainnya dari sahabat kami, in qala ma'tadau nasu hasanun wa huwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, ada yang membiasakan ya untuk mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Ini bacaan-bacaan di antara 2 takbir tambahan tadi itu ya. Jadi
Yang rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Nah, yang kita pegangi yang pertama tadi yang biasa kita lakukan sudah benar, ya, tidak salah. Kok ada yang pendapat yang lain, monggo, ya jangan disalahkan. Jadi kalau ngaji itu enaknya gitu, tidak saling menyalahkan. Ya. Dalam sah. Itu kan sunat kan. Saya teruskan juga ya. Wa kullu hadzal tawassu wala khijra fi syai'in minhu walau taraka jam'a dzikr wa taraka takbirat sab'i wal khamsa. Nah ini. Ya. Dan setiap ini ada kelonggaran, ya. Tidak mencegah untuk sesuatu andaikan taroka ditinggalkan, ya, jami' hadza dzikra, semua zikir-zikir itu, wa tarakat takbirat, dan meninggalkan takbir-takbir, as-sab'a yang 7 wal khamsa yang 5, sahhat sholatuhu, sholatnya sah, wala yasjudu lisahwi, tidak diganti dengan sujud sahwi. Ya. Jadi andaikan kok lupa, ya, atau tidak membaca, ya, takbir, jadi makmum masbuk, riyo kok masbuk, ya kan kebiasaan senengane ngari, ya tidak apa-apa, ditututi aja langsung takbir. Andaikan kok sudah takbir ziyadah, ya ikut, ya. Kok hanya kita menangi lah, ya. Hanya 2 takbir lah itu kok imam baca Fatihah, ya sudah, tidak masalah, tidak membatalkan sholat, ya. Enggak harus diingatkan, ya. Jadi ini walau nasyal takbirat, andaikan lupa takbir-takbir itu, hatta iftihal qiraah, sehingga membaca Fatihah, lam yarji ila takbirat, ya, tidak mengulang pada takbir alal qauli sahih, pada, ya, pendapat, ya, yang benar, ya. Jadi kok biasanya imam itu lupa pada rakaat kedua, ya. Rakaat pertama masih biasanya ingat, tapi rakaat kedua itu biasanya setelah takbir intikal, ya, takbir untuk berpindah rukun atau berdiri dari sujud itu, Allahu Akbar, kok langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya tidak apa-apa, teruskan, ya. Ya, makmum nggak usah mengingatkan Subhanallah, karena itu, ya, takbir ziyadah itu hukumnya sunnah, ya, bukan sebagai rukun dari sholat, ya. Jadi ini perlu difahami, ya, termasuk saya pernah sekali di Masjid Rahmat Gayungan, nggak salah waktu itu, ya. Jadi lupa, ya memang lupa, ya sudah, saya teruskan, ya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim ingat, kalau belum nambah takbir 5, ya saya teruskan saja, enggak. Jadi tidak membatalkan sholat dan tidak harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Wa ammal khutbatan, adapun 2 khutbah fil aid, dalam hari raya itu, fayustahabu, disunatkan, ayyukabbira fi iftitahil ula tis'an, jadi untuk bertakbir pada permulaan, ya, pada khutbah pertama al-ula itu tis'an, 9 kali. Jadi imam setelah salam itu khutbah, pada khutbah pertama itu, ya, takbirnya 9 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk gampang menghitung biasanya 3-3 biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruskan Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Setelah itu terus rukunnya khutbah itu biasanya ada hamdalah, ya,
ada syahadat dan seterusnya. Pada wafisania, pada khutbah kedua itu sab'an 7. Pada khutbah pertama 9, khutbah kedua 7 kali. Nah, ada khutbah kedua kan ada yang hanya sekali aja, ya monggo, nggak ada masalah. Jadi yang melakukan ini karena umumnya di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i, jadi khutbah hari raya itu pun juga 2 kali khutbah, ya, 2 khutbah, ya. Bukan 2 kali khutbah, jadi 2 khutbah. Ya. Jadi khutbah pertama itu takbirnya 9, khutbah kedua takbirnya 7. Ya. Wa amal qiraatu fi sholatil id, adapun bacaan dalam sholat id, faqad taqaddama bayan ma yatasibu ayyuqra'a fiha fi babi sifati adkari sholat. Ya, jadi sudah diterangkan pada dulu, ya, sunat yang dibaca dalam sholat fi babi sifati adkari sholat, dalam bab sifat zikir-zikir sholat, bacaan-bacaan ya untuk sholat. Wa huwa annahu yaqra'u fil ula, ya, yaitu bahwasanya yaqra'u dibaca fil ula ba'dal Fatihah, pada rakaat pertama sudah Fatihah, surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya, itu 45 ayat. Ya. Rakaat kedua fisania iktarabatis sa'atu, ya, yaitu iktarabatis sa'a itu surat Al-Qamar 55 ayat. Iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar dan seterusnya, ya. Ya. Itu 55 ayat. Boleh membaca surat Qaf pada rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Qamar. Wa insya'a fil ula, ada juga yang membaca, ya, itu pada rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, hanya 19 ayat. Wa fisaniyati, pada rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah, itu jumlahnya berapa? 26. Ya. Jadi boleh dipilih, ya. Jadi umumnya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, nggak panjang-panjang. Orang Indonesia itu kalau panjang-panjang ya kurang senang, ya. Jadi ingat di rumah, udah ingat rumahnya, ya, sehingga kadang-kadang walaupun sudah diingatkan tidak boleh, ya, bubar dulu sebelum ditutup dengan doa di khutbah kedua, itu saja masih ada yang bubar, ya, masih ada yang pulang duluan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itulah tentang bacaan-bacaan pada malam hari raya, ya, dan ketika hari raya, zikir-zikir yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang andaikan kok di luar ketentuan, dulu kan sudah diterangkan takbiran itu ada apa? Muqayyad. Yai Salam kan terangkan dulu, jadi ada 2 hukum. Hukum takbiran itu untuk waktu ada muqayyad, ya, ada mursal, ya, atau takbir mutlak, ya. Yang muqayyad, ya, itu ditentukan sudah dan sesudah sholat fardu, ya. Jadi kalau apa namanya Idul Fitri, mulai terbenam matahari sampai, ya, khatib imam takbiratul ihram tadi itu disebutkan begitu, ya, dan itu dibaca sesudah sholat.
Nah, di luar sholat pada malam-malam itu, ya, itu namanya mutlak, sama dengan Idul Adha, ya, pada ayyamut tasyrik, ya, dibaca sudah sholat, itu namanya muqayyad. Kok di luar itu, ya, namanya takbir mutlak. Nah, sekarang di luar hari raya yang sudah ditentukan, ya, apakah boleh untuk takbiran? Ada yang mengatakan boleh karena itu untuk mengagungkan Allah, tapi individu pribadi, ya, tidak bersama-sama, ya. Atau mungkin kalau Pak Guru ngajari muridnya, atau mungkin anak-anak karena saking senangnya takbiran di luar hari-hari tasyrik, sik takbiran dengan teman-temannya nggak masalah, itu jangan kemudian dilarang, ya. Memang ada yang berpendapat boleh, ya, masuk kita boleh takbiran di luar hari raya itu, ya, untuk mengagungkan Allah, ya, tapi individu, ya, tidak bareng-bareng, ya, nggak berjamaah, nggak berkumpul. Tapi ada yang mengatakan makruh, ya, makruh itu lebih baik dihindari, tidak dilakukan, ya. Jadi kok kadang-kadang kita teringat terus membaca takbiran di luar, ya, hari-hari raya dan hari tasyrik, ya, dia nggak apa-apa, ya. Jadi nggak apa-apa, tidak sampai berdosa, ya. Jadi terakhir itu, pendapat yang terakhir adalah makruh, ya. Jadi makruh itu sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim barik alhamdulillahi rabbil alamin wa fa'na bima 'allamtana wa 'allamna warzuqna ilman nafi'a waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan wa as'aluka husnal khatimah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi